Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my student, today you are going to study about simple past tense. Let's check this out. Okay, now I'd like to tell you about simple past tense. Maybe this is just remind, ya. SMP sudah pernah, ya. Simple present tense, simple past tense, but because of pandemic maybe, ya, karena pandemic banyak online-nya, ya, that's okay. We would like to remind again. Kita ingat-ingat lagi, right? Okay, this is simple past tense. What do you know? How do you know about simple past tense? Yang kalian tahu tentang simple past tense apa sih? Past, ya, it happened in the past. Terjadi di masa lampau. Okay, for definition. We use simple past tense to indicate the event that took place in the past. Jadi untuk menunjukkan suatu kegiatan, kejadian atau event apapun yang terjadi di masa lampau. But don't think, jangan hanya berpikir lampau itu 1 tahun yang lalu, 1 bulan yang lalu. Betul, itu juga. But 1 hour ago, 2 hours ago, 2 jam lalu, 1 detik lalu, 1 menit lalu, sudah terjadi, sekarang tidak dilakukan lagi. Past tense bukan? Past tense, ya. Jadi jangan dibayangkan selalu waktu yang lama, dulu-dulu, lampau, right? Yang penting sudah terjadi, sekarang tidak dilakukan lagi. Itu past tense. Konsepnya seperti itu. Karena nanti ada past continuous lah, past perfect continuous lah, bla bla bla, ya. Itu beda lagi konsepnya. Okay, the important thing nih, yang suka banyak kalian buat bingung, mana sih kalimat yang pakai to be, mana yang enggak. All of the tenses, each of tenses has 2 kind of sentence. Setiap tenses itu sebenarnya punya 2 kelompok besar, verbal sentence and non-verbal sentence. It is the key, ini kuncinya. Yang sebagian besar banyak yang belum paham mana yang pakai to be, mana yang enggak, right? Karena belum paham apa itu verbal sentence, apa itu non-verbal sentence. Ada juga yang bilang non-verbal sentence itu kalimat nominal sentence. Sama aja, ya. Ibu pakai non-verbal supaya gampang aja. Verbal, asal katanya dari apa? Verb. Berarti ada kata kerja. Oke. Non-verbal. Tidak. Verb. Verb apa? Kata kerja. Tidak ada kata kerja. Kata kerjanya itu diganti oleh to be. Nah, jadi kita bisa menggunakan selain kata kerja, we can use noun, kata benda, or adjective atau kata sifat, or adverb atau kata keterangan. Yang jelas kita tidak menggunakan verb, karena verbnya udah diganti nih sama to be, ya. Tuh, konsepnya itu yang kedua. Jadi setiap tenses pasti punya ini, 2 pola ini. Pasti ada verbalnya, pasti ada non verbalnya. Simple present tense ada verbalnya, ada non verbal. Future tense ada verbal, ada non verbal. Semua tense seperti itu, ya. Oke. Nah, yang selama ini kita belajar, yang sering kita hafalnya itu yang verbalnya biasanya. Yang suka guru-guru suka sampein, right? For verbal, for the pattern, for past tense, subject, verb to, and then object. Mau objek, mau complement itu bisa langsung keterangan gitu ya, bisa langsung silahkan boleh. Yang jelas, yang penting subject, verb to, ini kuncinya. Setelah subject langsung verb to. There is no to be. We didn't use to be. Kita tidak menggunakan to be. Gitu ya. I drank milk. Saya sudah minum susu. She drank milk. Karena ini past tense, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya sudah. Sudahnya nggak perlu diterjemahkan lagi.
has been atau has, have gitu, nggak usah. Dengan kita menunjukkan simple past tense, subject verb 2, ini artinya kalau diterjemahkan sudah. I drank milk, saya sudah minum susu. Sekarang masih minum susu nggak? No. Ya, nanti kalau masih itu beda lagi tenses ya. Sekarang ini past tense aja dulu. She drank milk, dia sudah minum susu. Sekarang dia masih minum susu? No. Minum susunya bisa this morning, tadi pagi gitu ya. Sekarang udah enggak. Yesterday, kemarin mungkin, right? Yeah. An hour ago, 1 jam lalu mungkin minum susunya. Yang penting sekarang tidak minum susu lagi. Next, non-verbal. Non, tidak. Verbal, tidak ada kata, tidak mengandung kata kerja. Boleh noun, boleh adjective, boleh adverb, pokoknya selain kata kerja. Kalau nggak ada kata kerjanya, pakai to be. To be dalam bentuk past, karena kita sedang membicarakan, we are going to talk about simple past tense. Sekarang kita akan sedang ngomongin simple past tense, otomatis to be-nya dalam bentuk past tense. To be-nya apa? Was or were, not where, were. Was or were, ya. Kalau were di mana? Ya. Nanti ini tergantung subjeknya, ya. Oke, for example, I was rich. Ya, dulu saya kaya. Sekarang nggak lagi, mungkin ya. Hanya hati-hati menggunakan past tense. Oke, rich, this is adjective, dia kata sifat. He was student. Student ini kata benda. Student, teacher, police, ya. Jadi occupation itu jabatan-jabatan seperti itu kan bentuknya orang mungkin ya. Dia termasuk benda, kata benda kalau menurut bahasa Inggris. He was student. Dia dulu murid. Sekarang nggak lagi. Mungkin udah jadi mahasiswa, mungkin udah nikah gitu ya. Nah, itu konsep dari past tense. Oke. Itu konsepnya, ada verbal, ada non-verbal. Next, we are going to learn more about verbal sentence in simple past tense. Sekarang, yuk kita simple past tense verbal sentence-nya. Kalian pernah belajar waktu SMP ya? Dari semi positif, negatif, interrogatif. Selalu ada seperti ini ya. Meskipun ini konsepnya lama, but you have to understand about this ya. Yang penting basicnya kalian harus paham dulu. For positif seperti yang tadi, subjek, verb to, objek. Kita pakai objek di sini ya contohnya. For negatif, kita tambah not. Semua negatif, all negative sentence use not. Semua kalimat negatif menggunakan not. Hanya permasalahannya nggak bisa subjek langsung not. Ya, karena ini verbal, we need auxiliary verb. Kita membutuhkan kata kerja bantu. Kata kerja bantu dalam bentuk past tense yaitu did. Did ini buat subjek siapa aja? All of subject. Semua subjek menggunakan kata kerja bantu did. Aman. Kalau present tense ada 2 kata kerja bantunya. What is that? Do or does. Nah, itu kata kerja bantu untuk kalimat verbal. Oke, I did not. Nah, verbnya kembali ke verb one. Itu yang perlu ingat di past tense. Masih suka banyak yang salahnya di sini. Mentang-mentang past tense, negatif interrogatif pakai verb 2. Padahal verb 2 hanya digunakan dalam bentuk positif. It's only for positive, right? For negative, for interrogative, we use verb 1. Back to the verb 1. Kembali ke verb 1. Oke, I drank milk. Saya sudah minum susu. Negatifnya, I didn't drink milk. Ya, saya tidak minum susu. Drink kembali verb 1 dari drink. Ya. Next, she juga sama. She didn't drink milk. For interrogative, untuk menjadi kata tanyanya bisa kita gunakan auxiliary verb. Did-nya maju ke depan. Setelah did, subject, verb 1, and then object. Did you drink milk?
Did she drink milk? Gitu ya. You dari I. This impossible. Kalau kita nanya diri sendiri, makanya I jadi you. Ya. Oke, this is you have to remember this. Gampang kalau past tense semuanya pakai did, ya. Kalau present tense ada dua, ada do, ada does. Do buat siapa, does buat siapa. Nanti lah next time ya kita remind again about past present tense. Oke, because of simple past tense we use verb to. Karena positif dalam simple past tense kita gunakan verb 2. Mau nggak mau you have to remember again about regular verb and irregular verb. Ya, yang listnya banyak itu ya. Regular verb dia perubahannya beraturan. Kata kerja beraturan. Verb 1, verb 2, verb 3-nya berubahnya beraturan pakai akhiran apa? Ide. Ya, beraturan. For example, remember. Mengingat. Study. Belajar. Play. Bermain. Ya. Kalau akhirannya Y, dia berubah jadi I dulu. Ya, baru ide. Next, irregular. Kalau irregular mau tidak mau harus dihafal. Right? Karena ada yang berubah total, ada yang nggak berubah juga. Ada yang tetap. Ya. For example, eat, eaten, makan. Drink, drank, minum. Cut, memotong. Right? Nah, itu mau nggak mau kalau ini harus sering latihan jadi biar ngerti ya. Next, about non-verbal. Tadi verbal yang ada verbnya, right? Sekarang non-verbal, tidak mengandung verb. Oke, karena tidak ada verb kita menggunakan to be. To be-nya dalam bentuk past yaitu was or were. Was buat siapa? I, she, he, it. Dan juga singular noun, kata benda yang tunggal. For example, banana, ya pisangnya satu. Nah, itu pakai was juga. You, we, they menggunakan were. Dan juga plural noun, kata bendanya jamak, more than one, lebih dari satu. Bananas, strawberries, tables, ya meja, misalnya. Nah, kalau plural jamak dia pakai were juga. Oke. After to be silakan boleh langsung, boleh pakai noun, boleh pakai adjective, boleh pakai adverb, ya. I was smart, they were students, gitu ya. Dulu saya pintar, nggak tahu sekarang ya. Adjective. Nah, negatifnya tinggal tambah not. Notnya disimpan di mana? After to be. Oke, kalau tadi after auxiliary verb karena verbal. Kalau ini non-verbal, disimpannya not setelah to be. I was not smart, they were not students. Next, interrogatifnya bisa digunakan sebagai kata tanyanya to be-nya. To be-nya pindah ke depan, artinya bisa diartikan apakah, right? Was, were, subject, noun, or adjective, or adverb. Were you smart? Were they students? Gitu ya, seperti itu. Ini ibu buat contoh kalimat yang simple supaya bisa diingat oleh kalian ya. Nanti yang pola kalimat contoh kalimat yang lebih complicated itu banyak sekali. Ini supaya kalian gampang ingatnya aja. Noun, adjective, adverb. Adverb banyak, adverb of time, keterangan waktu, adverb of place, keterangan tempat, adverb of manner, keterangan perilaku, gitu ya. Banyak. Nah, ini harus diingat. I, see, he, it pakai was, you, we, they pakai were. Harus hafal. Oke, for past tense dari sini adverb of time, biasanya keterangan waktu yang digunakan dalam simple past tense. Yesterday, kemarin. Tomorrow, besok. Pakai nggak? No, that is for future tense ya. Yang ada ago-nya. 2 weeks ago, 2 minggu lalu. 3 days ago, 3 hari lalu. An hours ago, 1 jam lalu. 2 minutes ago, 2 menit yang lalu. Ya, boleh. Yang ada last week, last month, last year, dan lain-lainnya. Ya, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu,
this morning, this afternoon, itu seperti present, sebenarnya dia adalah past. Artinya pagi tadi, siang tadi.